Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kejadian yang cukup mengharukan, sekaligus membuka mata kita tentang sisi lain dari sebuah demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Seorang jurnalis asal Australia, yang sedang meliput jalannya aksi unjuk rasa, terkena gas air mata dan hampir tidak berdaya. Namun di tengah kekacauan itu, muncul sosok pemuda dari kelompok pendemo yang dengan sigap menolong sang jurnalis. Tindakan penuh empati ini membuat sang jurnalis terharu dan menyentuh hati banyak orang yang menyaksikannya. Sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya, dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kamu menonton, apakah di kotamu juga sedang berlangsung demo hari ini. Kalau sudah, mari kita saksikan video selengkapnya. Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kabar tentang rencana kenaikan gaji anggota parlemen. Isu ini dengan cepat menyebar luas dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Kecaman datang dari aktivis, mahasiswa, hingga pekerja, yang menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada kondisi rakyat saat ini. Seruan untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pun mulai bermunculan di berbagai platform media sosial. Poster digital, ajakan turun ke jalan, serta tagar-tagar perlawanan menjadi topik hangat yang mendominasi percakapan publik. Gaung protes ini rupanya tidak hanya terdengar di dalam negeri. Beberapa media asing mulai melirik dan memantau perkembangan situasi di Indonesia. Salah satunya berasal dari Australia. Melihat eskalasi yang terus meningkat dan potensi besarnya aksi yang akan terjadi, sebuah kantor berita ternama asal Australia memutuskan untuk mengirim tim liputan langsung ke Indonesia. 2 hari sebelum tanggal aksi, seorang jurnalis senior pun diutus terbang ke Jakarta. Ia ditugaskan untuk meliput dan menyampaikan langsung suasana di lapangan kepada pemirsa di negaranya. Namun, siapa sangka, liputan ini akan membawanya ke dalam pengalaman yang jauh lebih emosional dan tak terlupakan dari yang ia bayangkan. Jurnalis yang dikirim oleh kantor berita asal Australia itu adalah seorang wanita muda bernama Eliza Thornton. Usianya baru menginjak 30 tahun. Namun rekam jejaknya di dunia jurnalistik sudah cukup mengesankan. Eliza dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, berani, dan penuh rasa ingin tahu terhadap berbagai isu sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Eliza memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Rambutnya panjang dan pirang, selalu terlihat terurai rapi atau diikat sederhana di belakang kepala. Ia memiliki wajah yang cantik namun tetap memancarkan ketegasan. Penampilannya selalu profesional. Bahkan saat meliput di lokasi yang panas dan penuh tekanan, ia tetap terlihat rapi dengan kemeja lengan panjang dan celana lapangan, lengkap dengan rompi pers dan perlengkapan liputan. Sejak awal karirnya, Eliza telah meliput berbagai peristiwa penting, mulai dari bencana alam, konflik sipil, hingga pemilu di negara-negara berkembang. Salah satu laporan investigatifnya tentang ketimpangan sosial di sebuah negara Asia Tenggara sempat menjadi perbincangan di negaranya dan mengantarkannya meraih penghargaan jurnalistik tingkat nasional. Meski masih tergolong muda, ia dipercaya oleh kantor beritanya untuk menangani liputan-liputan penting di luar negeri, bukan hanya karena kemampuannya dalam mengolah berita, tetapi juga karena kepekaannya dalam membaca situasi dan keberaniannya menghadapi tantangan di lapangan. Ketika isu demonstrasi besar di Indonesia mulai menyedot perhatian internasional, nama Eliza langsung muncul di daftar terdepan sebagai kandidat peliput. Tanpa banyak pertimbangan, ia menerima penugasan itu. Baginya, ini bukan sekadar peliputan biasa, tetapi juga kesempatan untuk menyuarakan dinamika sosial yang sedang terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan ini. Sebelum berangkat, Eliza melakukan riset mendalam tentang situasi politik di Indonesia, sejarah demonstrasi, serta kultur masyarakatnya. Ia menyadari bahwa meliput aksi massa di negara asing bukan hal yang mudah. Ada banyak risiko, mulai dari kendala bahasa, kesalahpahaman budaya, hingga potensi bahaya di lapangan. Namun semua itu tidak membuatnya ragu. 2 hari sebelum hari aksi, Eliza tiba di Indonesia. Ia datang dengan membawa peralatan liputan lengkap, catatan riset, dan semangat untuk menjalankan tugas jurnalistiknya secara objektif dan berimbang. Tak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa hari ke depan, pengalaman Eliza di Indonesia akan menjadi salah satu peristiwa paling menyentuh dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang jurnalis. Setelah menempuh perjalanan panjang, Eliza akhirnya tiba di Indonesia. Hari itu, udara terasa panas, dan langit mendung menggantung seolah ikut menyimpan ketegangan yang tengah membesar di bawahnya.
ia turun dari mobil jemputan yang dikirim oleh rekannya di Indonesia, membawa tas punggung dan kamera yang sudah siap digunakan kapan saja. Di hari pertamanya, Eliza tidak langsung beristirahat di hotel. Ia meminta sopir yang menjemputnya untuk membawanya ke lokasi yang diperkirakan akan menjadi titik pusat aksi demo. Ia ingin merasakan atmosfernya secara langsung, membaca tanda-tanda di jalan, dan mengamati kesiapan aparat. Mobil berhenti beberapa ratus meter dari lokasi. Dari kejauhan, terlihat puluhan aparat sudah mulai berjaga. Barikade pengaman mulai dipasang, dan kawat berduri direntangkan memanjang seperti ular baja yang membelah jalanan. Eliza turun dari mobil. Mengenakan rompi bertuliskan PERS di bagian depan. Ia menyalakan kameranya, mengambil beberapa gambar, lalu mencatat sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa. Sepertinya persiapannya cukup serius, gumamnya pelan sambil memotret deretan kendaraan taktis yang berjajar. Seorang petugas kepolisian mendekat, wajahnya tampak tegang namun tetap sopan. "Maaf, ibu dari media ya?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang kaku, disusul bahasa Inggris sederhana. "You are from press?" Eliza mengangguk, sambil tersenyum dan menunjukkan kartu persnya. "Ya, saya dari Australia, saya hanya ingin melihat-lihat, tidak akan masuk terlalu dekat." Petugas itu hanya mengangguk singkat, lalu melanjutkan tugasnya. Eliza kembali menoleh ke jalan, memperhatikan warga yang lalu lalang. Beberapa dari mereka tampak waspada. Di sudut-sudut jalan, terlihat kelompok kecil yang berdiskusi serius sambil memegang kertas bertuliskan tuntutan mereka. Hari mulai gelap. Eliza kembali ke penginapan, menyusun laporan awal dan mengunggah beberapa foto ke redaksi. Malam itu, ia berbincang dengan penerjemah lokal yang menemaninya. "Menurutmu, apakah aksi besok akan sebesar yang diberitakan?" tanya Eliza sambil menyeruput teh hangat. Penerjemah itu, seorang pria muda berusia 25 tahun, mengangguk pelan. "Sepertinya ya, banyak yang marah, mereka merasa kenaikan gaji itu tidak adil, apalagi di tengah kondisi ekonomi sekarang." Eliza mencatat sambil bergumam, ketika kepercayaan publik mulai luntur, suara rakyat akan naik ke jalan. Hari kedua, ia kembali ke lapangan. Semakin banyak spanduk protes terpampang di sudut kota. Poster-poster seruan aksi terpampang di tembok-tembok dan tiang listrik. Di media sosial, tagar penolakan menjadi trending. Semangat perlawanan terlihat semakin menguat. Eliza menghabiskan waktu dengan mewawancarai beberapa warga. Salah satunya adalah seorang ibu penjual makanan di pinggir jalan. "Saya tidak ikut demo, Mbak," ujar ibu itu sambil membungkus nasi goreng. "Tapi saya paham kenapa mereka marah. Hidup makin susah, kalau wakil rakyat malah naik gaji, rasanya seperti ditertawakan." Kalimat itu menancap di pikiran Eliza, ia mencatat dengan cepat. Malam menjelang hari aksi, Eliza menatap jendela hotelnya. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, ia merenung sejenak, membayangkan apa yang akan terjadi besok. Dalam hati, ia tahu bahwa liputan ini bukan sekadar pekerjaan. Besok, ia akan berada di tengah-tengah sejarah yang sedang ditulis oleh rakyat sebuah bangsa. Ia menutup laptopnya, merapikan kamera, dan menghela napas panjang. "Besok akan jadi hari yang panjang," bisiknya pelan, sebelum akhirnya memejamkan mata. Pagi itu, langit tampak murung, awan tebal menggantung rendah, seolah mengintip dari atas tentang apa yang akan terjadi di bawah. Jalanan mulai dipenuhi langkah-langkah kaki yang datang dari berbagai arah, mahasiswa, buruh, aktivis, hingga masyarakat umum. Semuanya bersatu dalam satu semangat, menyuarakan ketidakadilan yang selama ini mereka pendam. Eliza berdiri di tepi jalan, matanya awas memantau sekeliling, kamera sudah tergantung di lehernya, catatan kecil terselip di saku rompinya. Suasana pagi masih tertib, namun aroma ketegangan perlahan mulai mengisi udara. Suara teriakan orator, derap langkah massa, dan bunyi genderang yang dipukul ritmis menambah denyut yang berbeda di udara kota hari itu. Puluhan ribu orang tumpah ruah ke jalan. Mereka membawa poster, bendera, dan suara lantang yang tidak bisa diabaikan. Wajah-wajah mereka terlihat penuh keyakinan, sekaligus kelelahan. Beberapa dari mereka berjalan sambil menyeka keringat, tapi tak ada yang berhenti. Tidak ada yang memilih pulang. "Ini untuk masa depan kita," teriak seorang pemuda dari atas mobil komando. "Kalau kita diam, mereka akan terus mengambil hak kita." Eliza menatap pemandangan itu dalam diam, tangannya merekam, tapi hatinya ikut bergetar. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang angka gaji atau kebijakan politik, ini adalah soal harga diri sebuah bangsa yang merasa dikhianati oleh wakil-wakilnya sendiri. Dari balik kerumunan, Eliza mewawancarai seorang mahasiswa yang terlihat memimpin kelompoknya. "Kami tidak ingin kekerasan," ujarnya dengan nada tenang tapi tegas.
kami hanya ingin didengar. Kalau negara tuli, maka jalanan akan berbicara. Pernyataan itu membuat Eliza terdiam beberapa saat. Ia menulis cepat di bukunya, mencoba menangkap semangat yang sedang menyala di hadapannya. Menjelang sore, massa sudah berkumpul di titik utama. Suasana masih terkendali. Orasi bergantian, yel-yel diteriakkan berulang kali. Beberapa aparat berdiri berbaris di kejauhan, tidak bergerak, hanya mengamati. Eliza berdiri tidak jauh dari barikade, meliput perkembangan demi perkembangan dengan cermat. Namun seperti cuaca yang berubah tiba-tiba, situasi pun perlahan bergeser. Ketika matahari mulai condong ke barat dan bayangan gedung semakin panjang, tensi di lapangan mulai naik, suara-suara mulai terdengar lebih tinggi, emosi mulai terlihat dari wajah-wajah yang semula tenang. Salah satu orator meminta massa untuk tetap tertib, namun beberapa kelompok terlihat mulai mendorong ke arah barikade. Suara di pengeras terdengar lebih keras, kami tidak akan mundur, kami di sini karena kami cinta negeri ini. Lalu, suara lain mulai muncul, bukan dari pendemo, tapi dari alat komunikasi aparat. Lalu, dalam sekejap, instruksi terdengar. Bubarkan massa, itu menjadi awal dari segalanya. Suara sirine meraung panjang, meriam air dinyalakan dan ditembakkan ke arah massa. Teriakan mulai terdengar di mana-mana. Beberapa orang lari, beberapa mencoba bertahan. Namun tak berselang lama, gas air mata mulai ditembakkan ke udara. Kepulan putih mulai turun perlahan, lalu menusuk mata dan tenggorokan siapapun yang ada di sana. Panik, kepanikan itu seperti ombak yang menggulung keras tanpa bisa dihentikan. Orang-orang berlarian ke segala arah, sebagian terjatuh, sebagian saling tarik, saling dorong, saling jerit. Di tengah kekacauan itu, Eliza mencoba bertahan, ia terus merekam. Walau matanya mulai perih, ia menutup wajahnya dengan lengan, tapi napasnya mulai sesak, kepulan gas terlalu banyak, udara seolah berubah menjadi racun tak terlihat. Ia mencoba berjalan menjauh, namun pandangannya buram. Suara bising bercampur gemuruh massa membuatnya kehilangan arah. Tangannya bergetar, langkahnya goyah, ia jatuh berlutut di trotoar, batu keras, matanya berair, wajahnya pucat. Kamera tergantung lemas di lehernya, tak ada yang memperhatikannya, semua orang sibuk menyelamatkan diri. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah, satu batu keras membuatnya limbung dan jatuh. Dunia berputar, udara menyesakkan, rasanya seperti tenggelam dalam kabut yang mencekik. Dan di titik itulah, tubuhnya ambruk di jalan. Tubuh Eliza masih tergeletak di jalanan yang mulai sepi dari suara orasi, namun kini dipenuhi oleh jeritan dan suara tembakan gas air mata. Kabut putih menggulung di udara, menciptakan ilusi seperti kabus neraka yang turun menjemput siapa saja yang tak lagi kuat bertahan. Ia terbatuk pelan, napasnya berat, wajahnya memerah, air mata mengalir deras bukan karena emosi, tapi karena iritasi dari gas yang tak henti menyiksa. Jarinya berusaha menggenggam tanah, mencari kekuatan untuk bangkit, tapi tubuhnya tak merespons. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, Eliza merasa benar-benar tak berdaya. Sekelilingnya kabur, suara-suara menjadi gemuruh tak jelas arah, semua terasa menjauh, ia merasa sendiri. Tiba-tiba, dari balik kepulan gas yang menyesakkan, muncul siluet seorang pria muda berlari mendekat. Ia mengenakan jaket lusuh dan penutup wajah, dengan mata yang tampak cemas menatap tubuh Eliza yang tergeletak. Ia bukan aparat, bukan relawan medis, ia adalah bagian dari massa yang ikut turun ke jalan, seorang pendemo. Tanpa ragu, pemuda itu berlutut di samping Eliza. Bu, bangun, Anda wartawan." Ya, suaranya tergesa, panik, namun tetap lembut. Eliza hanya bisa membuka mata samar. Ia melihat sosok itu seolah seperti bayangan samar dalam mimpi buruk yang sedang ia jalani. Pemuda itu mengeluarkan sebotol air dari tas kecilnya, membuka tutupnya dengan cepat, dan membasahi tangan lalu menepuk pelan wajah Eliza. Ia menyeka mata Eliza dengan air mineral seadanya, lalu menuangkannya perlahan ke mulut sang jurnalis yang mulai kering. "Minum, Bu, pelan-pelan, jangan paksakan bicara." Tangannya yang kokoh namun hati-hati menopang kepala Eliza. Wajahnya tertutup masker kain, tapi sorot matanya menunjukkan ketulusan. Tak ada niat lain di matanya, hanya kepedulian, tulus, tanpa nama. Melihat Eliza belum kuat berdiri, ia menyelipkan tangannya ke bawah punggung dan lutut jurnalis itu, lalu mengangkat tubuhnya perlahan. Eliza terlalu lemah untuk menolak, tapi juga terlalu sadar untuk merasa takut. Ia tahu, ia sedang diselamatkan oleh seseorang yang tak pernah ia kenal. Pemuda itu menembus kerumunan, membelah kepulan gas air mata, sambil menghindari barisan aparat. Ia membawa Eliza ke sebuah lorong kecil di sisi jalan, di mana beberapa pendemo lain sedang berlindung.
Di sana, ia memanggil seorang relawan untuk membantu. "Ini jurnalis, tadi dia terjatuh di dekat barikade," katanya cepat. Relawan itu sigap memberikan pertolongan pertama, air bersih, masker cadangan, dan semprotan penetralisir gas. Eliza masih belum bisa banyak bicara, ia hanya memandangi sosok pemuda tadi yang kini duduk bersila di sebelahnya, menatap ke arah kerusuhan dengan napas terengah. Beberapa menit berlalu, napas Eliza perlahan membaik, suaranya mulai kembali. "Terima kasih," ucapnya pelan, dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Pemuda itu menoleh, matanya menatap lembut, ia mengangguk kecil. "Tak apa, Bu, kita semua manusia, kita harus saling bantu." Eliza menatapnya dalam diam, ia ingin bertanya nama, ingin tahu siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, apa yang membuatnya nekat turun ke jalan hari ini, tapi mulutnya masih lemah untuk merangkai pertanyaan itu. Pemuda itu lalu berdiri perlahan, menepuk lututnya dan mengambil kembali tasnya yang sempat ia jatuhkan saat menolong tadi. "Saya harus kembali ke teman-teman, mereka masih di luar sana," ujarnya pelan, "Ibu hati-hati ya." Ia lalu melangkah pergi, menghilang kembali ke dalam kerumunan yang masih ricuh di kejauhan. Eliza hanya bisa menatap punggungnya perlahan menjauh, di tengah napas yang belum sepenuhnya normal, di tengah rasa sakit yang belum hilang, dadanya justru terasa hangat. Hari itu, di antara gas air mata dan kepanikan massal, Eliza menemukan satu hal yang mungkin tidak akan pernah bisa ia tangkap dengan kameranya, kemanusiaan tanpa syarat. Beberapa minggu setelah kejadian di tengah aksi demonstrasi yang penuh ketegangan itu, Eliza masih terus mencerna pengalaman yang ia alami, bukan hanya kisah kerusuhan dan kekerasan, tapi terutama momen kecil yang tak terlupakan, pertolongan seorang pemuda yang tak dikenal, yang menunjukkan kepedulian tulus di saat ia paling membutuhkan. Saat itu, Eliza kembali menjalani rutinitasnya di Indonesia, melanjutkan liputan, bertemu dengan berbagai orang dari latar belakang berbeda. Namun, bayangan pemuda itu terus mengisi pikirannya. Suatu sore, ketika ia sedang menghadiri sebuah diskusi komunitas tentang demokrasi dan kebebasan pers, tanpa sengaja ia melihat sosok yang amat dikenalnya berdiri di sudut ruangan. Matanya bertemu dengan pemuda yang dulu menolongnya di tengah kepungan gas air mata. Hati Eliza berdegup kencang, pemuda itu juga terkejut, lalu tersenyum hangat sambil melangkah mendekat. "Ini tak terduga," katanya lembut, "aku pikir aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu." Eliza tertawa kecil, "Aku juga. Rasanya seperti takdir." Mereka pun mulai berbincang lebih panjang, dari perkenalan singkat di jalan yang penuh bahaya, kini berubah menjadi percakapan penuh kehangatan. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan. Eliza mengenal namanya, Adi. Seorang mahasiswa yang peduli pada keadilan dan perubahan sosial, seorang pemuda yang berani menyuarakan kebenaran. Sementara Adi mendengar tentang perjalanan jurnalistik Eliza, tantangan yang ia hadapi, dan keinginannya untuk terus menjadi suara bagi yang tak terdengar. Waktu seolah melambat saat mereka duduk berdampingan, berbagi mimpi di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Rasa saling pengertian tumbuh begitu alami. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering bertemu, dari mulai diskusi, berjalan di taman kota, hingga menikmati secangkir kopi di kedai kecil yang sederhana. Setiap pertemuan membuka lembaran baru, membawa mereka semakin dekat. Eliza yang awalnya datang sebagai pengamat luar, kini merasakan ikatan kuat dengan tanah dan orang-orang di sini, terutama dengan Adi. Adi pun menemukan inspirasi dan semangat baru dalam sosok Eliza yang gigih dan penuh cinta pada profesinya. Cinta yang tak diduga itu tumbuh dari sebuah momen krisis, menjadi pengingat bahwa di tengah kerusuhan dan kesulitan, kemanusiaan tetap bisa menyatukan hati. Kisah mereka adalah bukti bahwa dari perbedaan, dari tantangan, dan dari situasi paling gelap sekalipun, bisa lahir harapan dan cinta yang murni. Dan bagi Eliza, perjalanan ini bukan lagi sekadar liputan, melainkan babak baru dalam hidupnya yang penuh warna dan makna.